Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya sebelumnya saya mulainya ini sangat terlambat soalnya tadi masih imunisasikan anak saya ya. Oke, langsung aja. Sebentar saya share screen. Nah, sekarang hari ini yang kita bahas adalah perhitungan pajak pada akhir tahun. Ini PDF saya langsung saya ambil dari undang-undangnya ini ya. Ini ada di pasal 28 sama 28A dan 29 Undang-Undang PPH ini. Perhitungan pajak penghasilan pada akhir tahun. Ini ya, bagi wajib pajak, udah kelihatan kan ya PDF saya ya? Udah saya zoom kan. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Yang kemarin kita udah belajar ya, pasal 21 terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Lalu pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Ini kemarin juga sudah kita pelajari ya, yang dipotong PPh pasal 22 apa aja, objeknya apa aja. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Ini yang kemarin saya share PPT-nya ini. PPh pasal 24. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5. Yang pasal 26 ini juga sudah saya share ya. 24, 25, 26 PPT-nya udah saya share. 26 ini terkait wajib pajak luar negeri. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi untuk sanksinya, sanksi terkait peraturan perpajakan ya, peraturan di bidang perpajakan itu tidak boleh dikreditkan. Ini ada penjelasannya dan contohnya ya. Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Nah, ini maksudnya kredit pajak seperti ini ya. Jadi ada pajak penghasilan yang terutang sebesar 80 juta. Kredit pajaknya apa aja? Ini ada pasal 21 yang pajak dari pekerjaan. Ada yang 22, 23, 24, sama 25. 25 ini yang dibayar sendiri ini. Itu semua adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dikreditkan.
Yang dapat dikreditkan adalah pasal 21, 22, 23, 24, 25. Ingat ya, yang final, yang sifatnya final itu tidak bisa dikreditkan. Jadi misalnya kalau ada PPh pasal 21 kemarin uang pesangon ya, itu kan dipungut final, sifatnya final, itu tidak boleh dimasukkan. Jadi tidak bisa masuk ke dalam perhitungan yang ini. Jadi yang dimasukkan dalam kredit pajak adalah jenis-jenis PPh yang sifatnya tidak final. Nanti setelah ketemu jumlah pajak penghasilan yang dapat dikreditkan, nilainya yang ini, pajak penghasilan yang terutang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dapat dikreditkan, nanti ketemunya adalah pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Saya buatkan ininya. Jadi ini terkait penghitungan PPh akhir tahun ya. Jadi penghitungan PPh akhir tahun ini untuk menentukan PPh kurang atau lebih dibayar. Kurang atau lebih dibayar. Skemanya skema perhitungannya PPh terutang. Ini wordnya udah kelihatan ya ini ya. Sudah, Bu. Ya udah. PPh terutang. PKP di sini maksudnya penghasilan kena pajak ya. Supaya nanti nggak bingung sama pengusaha kena pajak. Ini saya singkatnya PHKP untuk penghasilan kena pajak. Dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri. Dikurangi dengan kredit pajak luar negeri. Ini sederhananya ya, skema sederhananya. Jadi setelah kita mendapatkan PPh terutang, kita lalu mencari jumlah kredit pajak dalam negerinya. Yang tadi ada PPh pasal 21, 22, 23 itu ya. Yang 24 kan terkait kredit pajak luar negeri ya. Dikurangi juga dengan PPh yang dibayar sendiri. Yang pasal 25. Nah ini baru ketemu PPh kurang, lebih, atau bisa juga nihil. Jadi skema perhitungan sederhananya seperti ini. Setelah kita menemukan PPh terutangnya, kita kurangi dengan kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak luar negeri sama pajak yang sudah kita bayar sendiri. Itu nanti ketemu kurang, lebih, atau
nihil. Ini untuk perhitungan PPh akhir tahun. Nah, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, ini kita kembali lagi ke PDF-nya, maka itu menunjukkan kurang bayar ya. Ini apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, ini maka menunjukkan kurang bayar. Nah, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Jadi, kalau pajak yang terutang itu lebih besar daripada kredit pajak, itu menunjukkan kurang bayar. Nah, kurang bayarnya itu harus dilunasi sebelum pelaporan SPT tahunan. Berarti sebaliknya ini, apabila jumlah pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajaknya, maka itu menunjukkan lebih bayar. Nah, kalau misalnya ada kelebihan pembayaran ini, kita sebagai wajib pajak itu boleh mengajukan permohonan restitusi. Restitusi itu akan diberikan setelah petugas pajak ya, itu melakukan pemeriksaan. Ini untuk terkait perhitungan pajak akhir tahun. Di sini ada yang ditanyakan. Jadi perhitungan pajak akhir tahun itu mudah ya. Kalian tinggal menentukan apa yang bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Dari PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, mana yang bisa dimasukkan ke dalam kredit pajak itu nanti yang dimasukkan ke dalam perhitungan akhir tahun. Ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Pajak yang dipungut sifatnya final itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kredit pajak. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Yang lainnya gimana? Ini saya jelaskan sederhana dulu ya, nanti setelah liburan lebaran baru kita coba ke contoh soalnya. Yang penting kalian tahu konsepnya dulu aja. Jadi kalau ngitung akhir tahun, setelah ketemu jumlah pajak penghasilan yang terutang, jumlahnya itu dikurangkan dengan kredit pajak. Nanti ketemu pajak yang harus dibayar, atau misalnya lebih bayar, atau bisa juga nanti hasilnya nihil. Kalau misalnya ada kompensasi kerugian juga, nah ini kalau misalnya ada kompensasi kerugian, skema perhitungannya, atau saya buatkan yang di bawahnya aja. Skema perhitungannya
penghasilan neto fiskal itu langsung dikurangi dengan kompensasi kerugian. Nah, ini nanti baru ketemu penghasilan kena pajak atau PHKP. Setelah ketemu PHKP, kita cari PPh terutangnya. Lalu seperti skema yang di atas kita kurangkan dengan kredit-kredit pajaknya. Kredit pajak baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri dan luar negeri ya. Jangan lupa dikurangkan juga sama PPh yang kita bayar sendiri. Atau pasal 25. Baru ketemu PPh kurang atau lebih atau nihil. Gini ya skema sederhananya. Konsepnya seperti ini. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan kita bahas sekilas lagi tentang rekonsiliasi fiskal ya. Saya share screen yang PPT-nya. PPT-nya udah kelihatan? Oke, Bu. Oke ya, rekonsiliasi fiskal. Sekarang kita masuk ke rekonsiliasi fiskal. Jadi itu setiap wajib pajak ya, kan kita itu wajib membayar pajak yang terutang. Itu harus berdasarkan sama ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Jadi kita itu membayar pajak yang terutang itu harus berdasarkan sama undang-undang pajak. Nah, jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, ini yang kita istilahkan sebagai rekonsiliasi fiskal. Artinya apa? Artinya adalah laporan keuangan yang sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau sesuai sama SAK yang berlaku di Indonesia ya, itu harus dilampirkan sama rekonsiliasi fiskal. Jadi kita harus membuat sandingan antara laba rugi komersial sama dengan laba rugi fiskal. Itu yang dimaksud sama rekonsiliasi fiskal. Jadi kita menyandingkan antara laba rugi komersial sama laba rugi
fiskal. Yang kita pakai untuk membayar pajak adalah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Jadi yang dipakai adalah laba rugi fiskal. Padahal biasanya perusahaan itu pasti awalnya membuat laba rugi komersial yang sesuai dengan SAK. Rekonsiliasi fiskal adalah proses membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Kenapa kita perlu cari laba fiskal? Itu tadi ya, untuk kita membayar pajak karena berdasarkan peraturan kita membayar pajak itu sesuai dengan laporan laba rugi fiskal. Karena laba rugi fiskal itu dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa perbedaan ya antara SAK yang berlaku di Indonesia sama peraturan perpajakan. Nah, perbedaan yang terjadi antara akuntansi dan perpajakan itu dapat dikelompokkan ke dalam beda tetap, artinya permanen, dan beda waktu. Beda waktu itu berarti nanti itu yang sifatnya sementara. Nah, ini ya maksudnya tadi saya menyandingkan ini antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Akuntansi komersial kan dibuat sesuai PSAK. Nah, kalau akuntansi pajak itu dibuatnya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Nah, menyandingkannya itu menggunakan, kita mengistilahkannya dengan rekonsiliasi fiskal ini. Nah, ini untuk siklusnya. Jadi rekonsiliasi fiskal ini digunakan untuk membayar dan melaporkan SPT tahunan PPh badan. Nah, bagaimana cara melakukan rekonsiliasi fiskal ini? Dengan melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Ini nanti ada yang dikoreksi positif, ada yang dikoreksi negatif ini. Ini maksudnya beda tetap atau permanen ya, terjadi karena perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak. Terdapat penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersil, tetapi tidak diakui secara perpajakan. Contohnya adalah penghasilan yang telah dikenai PPh final pasal 4 ayat 2. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan bukan objek atau yang telah dikenai PPh final. Ini yang beda waktu sementara terjadi karena perbedaan metode yang dipakai dalam perlakuan secara akuntansi dan perpajakan. Contohnya akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, kompensasi kerugian fiskal. Ini kan metodenya ada yang berbeda antara akuntansi dan pajak. Jadi kita perlu menghitung ulang lagi yang sesuai sama peraturan perpajakan. Ini untuk yang penghasilan ya. Terkait koreksi fiskal untuk penghasilan. Ya, dia merupakan objek PPh yang sesuai sama pasal 4 ayat 1 ini ya. Kalau dia misalnya sesuai, maka dia dibiarkan aja. Kalau misalnya dia tidak sesuai, nah ini, dia bisa dikoreksi negatif, dia juga bisa dikoreksi
positif. Kalau over berarti dikoreksi negatif, kalau under dikoreksi positif. Kalau misalnya ada penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan, itu ada di pasal 4 ayat 1 huruf K ya, itu perlu dikoreksi negatif. Kalau ada penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang sifatnya final, yang ada di pasal 4 ayat 2, itu juga perlu dikoreksi negatif. Kalau ada penghasilan yang merupakan bukan objek pajak penghasilan, itu ada di pasal 4 ayat 3, itu perlu dikoreksi negatif. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ini terkait penghasilan. Jadi penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang ada di pasal 4 ayat 1. Kalau yang misalnya dia sudah sesuai sama undang-undangnya, maka itu dibiarkan aja. Tetap masuk ke dalam perhitungan dengan nilai yang sama dengan komersil. Tapi misalnya kalau tidak sesuai, atau misalnya dia dikecualikan, atau dia merupakan objek pajak final, dan bukan merupakan objek, ini yang perlu dikoreksi. Karena kan kalau komersial semua penghasilan itu akan dimasukkan ke perhitungan ya. Jadi kalau di pajak tidak ini, ada yang perlu dikoreksi, bisa dihilangkan atau dikurangkan ini. Ini yang terkait biaya atau beban. Jadi untuk biaya yang bisa dikurangkan, ini yang sesuai sama pasal 6 ayat 1 ya, yang sesuai sama undang-undang, sama seperti penghasilan tadi, maka tetap dibiarkan saja masuk ke dalam perhitungan. Kalau misalnya tidak sesuai atau tidak dapat dikurangkan, nah ini yang perlu dikoreksi. Untuk yang biaya yang dapat dikurangkan yang tidak sesuai sama undang-undang, misalnya ini over, itu perlu dikoreksi positif, kalau under itu koreksi negatif. Koreksi fiskal positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi fiskal positif dilakukan akibat adanya beban yang tidak diakui oleh pajak. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Penyesuaian fiskal positif lainnya. Jadi kalau laba menurut fiskalnya itu bertambah atau lebih besar, itu artinya dia dikoreksi fiskal positif. Berarti sebaliknya untuk yang fiskal negatif. Ada. Ini yang koreksi fiskal negatif, berarti sebaliknya yaitu laba menurut fiskalnya berkurang. Terjadi apabila laba menurut fiskalnya berkurang. Koreksi fiskal negatif dilakukan akibat adanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Penghasilan yang dikenakan PPh sifatnya final, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya sampai dengan 5 tahun. Ini terkait ketentuan kalau ada kompensasi kerugian. Perusahaan yang mengoperasikan cabang di luar negeri tidak dapat mengkonsolidasikan kerugian yang didapat cabang tersebut.
Nah, ini yang perlu diingat juga ya. Kalau ada kerugian itu bisa dikompensasikan sampai dengan 5 tahun. Lalu ada kerugian di luar negeri itu tidak bisa dihitungkan, tidak dapat diperhitungkan. Kan kalau komersial itu kerugian-kerugian semua bisa masuk ke perhitungan ya. Tapi kalau di pajak ketentuannya seperti ini. Kalau masih dalam jangka waktu 5 tahun masih bisa masuk dan kerugian di luar negeri itu tidak dapat diperhitungkan. Terkait kredit pajak tahun berjalan. Ini ada kredit pajak dalam negeri, kredit pajak luar negeri, sama PPh yang dibayar sendiri ini. Oke, itu yang terkait rekonsiliasi fiskal. Kalau saya buatkan ringkasannya, ini kita Bu, kuduk dah. Itu punya Bu Elmi. Kalau saya buatkan skemanya ya, sebentar. Yang dikoreksi. Penghasilan yang menurut komersial itu lebih kecil daripada penghasilan menurut laporan fiskal. Penghasilan ini saya buat gini aja, laporan komersial, yang ini laporan fiskal. Ini yang pos penghasilan ya, yang dikoreksi positif itu kalau laporan komersial itu lebih kecil daripada yang fiskal. Ini untuk penghasilan. Untuk yang biaya, yang laporan komersial lebih besar dari laporan fiskal pos biaya. Ini untuk yang biaya itu dikoreksi positif. Kalau yang dikoreksi negatif, untuk yang pos penghasilan, berarti laporan komersial itu lebih besar daripada penghasilan menurut laporan fiskal. Mohon maaf Bu, share screen-nya. Oh, oke oke. Oke, sebentar ya, ada telepon.
terkait koreksi fiskal. Ini yang dimaksud koreksi positif sama negatif. Untuk yang dikoreksi positif, yang di pos penghasilan itu yang komersialnya lebih besar daripada fiskal. Ini untuk yang pos penghasilan. Untuk yang pos biaya, berarti biaya menurut laporan komersialnya itu lebih besar daripada menurut laporan fiskal. Untuk yang dikoreksi negatif, untuk yang pos penghasilan, itu berarti penghasilan menurut laporan komersial itu lebih besar daripada penghasilan yang menurut laporan fiskal. Jadi kebalikannya ya. Untuk yang pos biaya, berarti biaya yang menurut laporan komersial itu lebih kecil daripada menurut fiskal. Nah, seperti ini. Jadi kalian tinggal hafalkan aja salah satunya, berarti nanti yang lainnya adalah kebalikannya ini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terkait rekonsiliasi fiskal maupun koreksi fiskal. Nanti kita bisa latihan soalnya dan contoh-contohnya bisa saya berikan setelah liburan lebaran aja ini. Yang penting kalian tahu konsepnya aja dulu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Yang lainnya gimana? Jadi istilah positif atau negatif ini tidak merujuk pada tanda plus atau minusnya ya. Tapi itu pada penghasilan kena pajaknya ini. Maksudnya itu kalau koreksi positif itu akan mengakibatkan atau menghasilkan penghasilan kena pajaknya meningkat. Nah, ini yang dimaksud koreksi positif. Kalau yang koreksi negatif berarti sebaliknya itu akan menghasilkan penghasilan kena pajaknya menurun. Berarti maksudnya itu bukan kalau positif berarti nanti ditambahkan, kalau negatif berarti dikurangkan, tidak seperti itu ya. Jadi di pajak itu maksudnya koreksi positif itu akan menambah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya akan meningkat. Kalau negatif berarti akan menghasilkan penghasilan kena pajaknya menurun. Nah, itu maksudnya positif sama negatif. Jadi bukan ditambahkan atau dikurangkan ini. Oke, kalau tidak ada ditanyakan, itu aja dulu ya dari saya. Sebentar saya absen dulu. Alvina ada? Hadir, Bu. Andina? Anissa? Anessa? Hadir, Bu. Aulia? Dania? Dania hadir, Bu. Denisa? Hadir, Bu. Dianti? Hadir. Dita? Elzara? Hadir, Bu. Fatani? Hadir, Bu. Bu Andina tadi laptopnya masih not responding, Bu. Oke. Fatih? Hadir, Bu. Karnika? Hadir, Bu. Hasna? Hadir, Bu. Imaro? Joshua? Hadir, Bu. Laili? Mohon maaf, Bu. Tadi Laili masih gangguan sinyal. Oke. Izin masuk, Bu. Laili hadir. Oh, sudah ada. Oke. Medi?
Hadir, Bu. Muhammad Naufal, Hadir. Nadia, Hadir, Bu. Nelly, Hadir, Bu. Novi, Hadir, Bu. Niane, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Reni, Hadir, Bu. Sekar, Hadir, Bu. Siti, Hadir, Bu. Arisa, Hadir, Bu. Tito, Hadir, Bu. Fani, Hadir, Bu. Yusnia, Hadir, Bu. Aulia, nggak ada? Belum. Dita, Imaroh. Oke. Oke, kalau gitu kelas hari ini saya akhiri di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan masih libur lebaran ya. Jadi sampai ketemu lagi 2 minggu lagi. Selamat libur lebaran. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya bagi yang merayakan. Hari ini saya tutup, saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.